Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan pada usia kita dan keluarga kita, hingga Allah muliakan kita dengan keistiqomahan dan Allah berikan keindahan dengan husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setelah peristiwa Uhud kita sudah membahas dua perang besar. Yang pertama perang Badar pada tahun kedua Hijriah, kemudian yang kedua adalah perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan di antara itu semua, sebelum dan sesudahnya, pernah terjadi perang-perang kecil yang memiliki keterkaitan peristiwa dengan perang-perang tersebut. Contohnya, sebelum perang Badar itu banyak terjadi perang-perang kecil yang menjadi sebab kemudian terjadinya perang Badar. Setelah perang Badar ada perang Uhud, dan di antara perang Badar dengan perang Uhud ada lagi peristiwa, yang dimana peristiwa tersebut menjadi pemicu lahirnya perang Uhud. Dan hari ini kita membahas perang Ahzab, yang dimana perang Al-Ahzab ini terjadi setelah perang Uhud. Dan setelah perang Uhud ini ada perang-perang yang dimana menjadi pemicu terjadinya perang Al-Ahzab. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, di antara hal besar, perkara yang paling mencolok di dalam hal yang melatar belakangi terjadinya perang Al-Ahzab ini adalah peristiwa-peristiwa pengkhianatan yang dialami oleh kaum muslimin, dan itu dilakukan oleh para musuh-musuhnya. Tiga golongan yang berkhianat kepada Rasulullah. Yang pertama, kalau kaum musyrikin jelas. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi, seperti contohnya adalah Bani An-Nadhir yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafikun yang banyak berupaya untuk melakukan penggembosan terhadap kaum muslimin. Dan ini memang berat. Oleh karenanya, ketika proses atau terjadinya peristiwa pengkhianatan dari mulai yang terang-terangan maupun yang diam-diam, pada perang sebelumnya kita mengetahui ada beberapa sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi satu kaum. Jazakumullah khair. Untuk mendatangi satu kaum, dan bahkan diantaranya adalah banyak karena permintaan mereka kepada Rasulullah.
Seperti yang kita terangkan, mereka ada yang meminta kepada Rasulullah untuk dikirimkan beberapa orang sahabat dengan alasan tujuannya adalah untuk mengajarkan ajaran Islam. Tetapi tidak sedikit dari cerita-cerita yang sudah kita bahas atau kisah-kisah yang kita bahas adalah apa? Ternyata adanya pengkhianatan, dibunuh. Sahabat ada yang ditawan, ada yang disiksa dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Nah, ini hal yang kedua. Bahwasanya mereka menganggap, ini pernah saya sampaikan juga, saya review ulang, bahwasanya ketika perang Uhud itu para ahli sejarah mengatakan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah di situ. Bahasa kitanya seri. Kalau seri kan waktu di kandang Saudi. Nah, kalau di GBK kan lain. Ini baru namanya menang 2-0, Pak. Dan wasitnya bukan orang Asia, orang Uzbek kan, nggak mungkin kan ngomong Jawa kan? Ya, istilahnya nggak mungkin kita ngomong pakai bahasa Jawa ke wasitnya. Ini berarti kemenangan yang indah itu, alhamdulillah 2-0. Nah, perang Ahzab itu sama. Perang Uhud. Kita sudah katakan dan simpulkan oleh para ahli sejarah, tidak bisa dikatakan perang Uhud itu dimenangi oleh kaum muslimin dan juga tidak bisa dikatakan kalau perang Uhud itu dimenangi oleh kaum musyrikin. Kenapa? Kalau kaum musyrikin menang, pasti mereka sudah mendapatkan harta rampasan perang. Atau kaum muslimin sebagai tuan rumah misalnya, karena perangnya di Madinah, di Uhud, pasti mereka bisa mengantongi atau menawan para tawanan, tapi tidak ada. Makanya ada peristiwa namanya Hamraul Asad. Kemudian ada perang-perang lainnya, sampai kemudian ketika mereka merasa melihat Muhammad SAW dan para sahabatnya berada di dalam titik yang lemah, mereka mengira kalau mereka ini bisa melawan Rasulullah SAW, bahkan menghabisi kaum muslimin. Makanya disebutlah perang ini dengan sebutan perang Al-Ahzab. Al-Ahzab ini kata jamak dari bentuk mufrad namanya hizbun. Hizbun artinya kelompok. Artinya kelompok, perkumpulan. Kalau dalam bahasa politiknya disebut partai politik. Tapi kalau di dalam kehidupan sosial disebutnya kelompok, organisasi, komunitas, organisasi, sekumpulan, paguyuban, persatuan. Nah, mereka dalam riwayat dikatakan ada 5 sampai 7 yang memotorinya adalah kaum musyrikin Mekah. Kemudian mereka berkoalisi dengan bangsa Yahudi yang berasal dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini cukup besar, dan mereka menawarkan kepada orang-orang musyrikin untuk memberikan jalan agar bisa berperang di Khandaq. Nanti kita sebutkan ada. Karena perang Ahzab ini memiliki penyebutan yang lain, yaitu Khandaq. Perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Artinya parit. Jadi ada 2 penamaan perang itu. Pertama perang Ahzab, yang artinya adalah kelompok-kelompok, karena mereka berkoalisi. Ada lebih daripada 7 kelompok, bahkan Ibnu Ishaq menyebutkan hampir 8. Kenapa berbeda, Ustadz? Karena kalau Ibnu Ishaq itu menyebutkannya bukan suku, tapi disebutkannya bukan qabilah. Yang disebutkan adalah pimpinan-pimpinan perangnya. Karena satu qabilah itu ada yang 2 pimpinannya, ada yang 3. Nama lain dari Ahzab adalah Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nanti kita akan bahas sedikit di sini, bahwasanya parit yang dibangun ini berdasarkan usulan dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ini khandaknya lebar, dalam, Pak. Bahkan mereka dulu belum punya alat ukur. Artinya
belum punya alat ukur yang modern dan belum punya alat gali yang modern dan cepat. Bagaimana caranya mereka bisa menggali supaya pasukan musuh itu tidak bisa masuk ke kota Madinah? Dan ini nanti kita akan lihat bagaimana perannya orang-orang munafik dalam mensukseskan perang ini supaya kaum muslimin kalah. Itu caranya gampang, Pak. Orang munafik itu lebih memilih untuk abstain, untuk tidak berperang. Kalau bahasanya tanggal 27 November nanti lebih memilih golput. Wah, Ustadz keras juga nih menyamakannya dengan orang munafik. Lah betul, Pak. Memang besok tanggal 27 November ini, mohon maaf, memang artinya pilihannya tidak mudah. Tetapi harus memilih. Kalau saya berbicara netral, artinya saya cuma berbicara untuk mengarahkan agar para jamaah tetap ikut serta dalam pilkada serentak, wabil khusus orang DKI. Itu batasan netral saya. Tapi saya tidak bisa berbicara untuk mengajak bapak-bapak, ibu-ibu memilih pada paslon tertentu karena berbagai alasan. Yang pertama, ini tempat ibadah. Yang kedua, konteksnya juga tidak tepat dan tidak bijak juga. Tetapi kalau kita adalah orang yang memiliki akal yang sehat, nurani yang sehat, dan agama yang sehat, pasti kita akan mudah mencerna. Setidaknya yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, kalau kata Al-Quran. Setidaknya kalau kita ini bukanlah orang yang pandai memilih, setidaknya kita cari panutan tokoh, ulama, orang tua yang bisa kita jadikan panutan. Kira-kira pandangannya apa untuk tanggal 27 November ini? Ini saya bacanya bahasanya netral-netral aja nih, Pak. Artinya apa? Kalau kita lebih memilih untuk diam, golput atau frustasi dengan cara mencoblos semuanya, ini bukanlah sikap yang bijak. Kenapa? Karena pada ujungnya petugas TPS itu hanya akan menghitung dan mencatat serta mereken kertas suara yang sah. Ada nggak pemenangnya? Pemenangnya adalah tiga-tiganya. Ada nggak? Pemenangnya adalah kotak kosong. Ada nggak? Nggak ada. Pemenangnya adalah yang golput. Nggak ada, Pak. Undang-undang ini tidak kita miliki, Pak. Di beberapa negara barat itu memang ada dalam undang-undang pemilu mereka itu yang memenangkan kotak kosong. Ya kalau Bapak pengen punya undang-undang kayak gitu, ya harus sampaikan ke MK. Harus punya orang tim yang mengangkat pengajuan undang-undang pemilu yang memenangkan kotak kosong. Artinya apa? Kalau kotak kosong yang menang, artinya pemilu harus diulang sampai ada calon yang bisa mengambil hati rakyatnya. Bahasanya begitu. Indonesia nggak ada undang-undang gitu. Makanya kita harus bersikap bijaksana. Tanggal 27 sebentar. Ya, katakan kalau tidak ada calon yang ideal, kita cari calon yang madorotnya sedikit, bahayanya sedikit untuk Islam, bukan yang banyak. Emang ini kalau bahasanya Dono Kasino Indro, Pak, maju salah mundur salah ini, Pak. Pilkada sekarang nih, maju salah mundur salah. Pilih aja dah yang setidaknya madorotnya minim dan kita sudah tahu track recordnya. Ini kembali kepada pemahaman tadi, Al-Ahzab. Mereka berkoalisi, Pak. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ini mengompori, ayo Muhammad lagi lemah nih. Kemarin dia kocar-kacir di perang Uhud. Ayo kita serang sekarang. Nah, oleh karenanya kalau tadi perang disebut dengan perang Ahzab, kalau perang Khandaq ini Salman Al-Farisi yang punya ide mengatakan kepada Rasulullah SAW agar supaya mereka, dan ini
kalau nggak salah semua penjuru itu semua ditutupi oleh Khandaq kecuali arah selatan, karena itu tidak mungkin. Dan ini orang-orang munafik, mereka itu mengatakan inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah. Mereka tiba-tiba menyampaikan sebuah excuse. Apa excuse, Pak? Alasan. Waduh, mohon maaf nih Rasulullah, kami kayaknya nggak ikut perang dulu. Kenapa? Karena kami lebih menjaga tentang rumah-rumah kami, istri-istri kami, perempuan-perempuan kami. Kalau musuh nanti masuk Madinah, mereka itu bakalan ngacak-ngacak rumah. Kalau begitu saya mau izin dah, saya jaga rumah aja. Artinya apa? Opsi yang lebih masuk akal untuk menjaga Madinah, sebuah kota lebih besar itu, mereka tidak ambil opsinya. Makanya berat, Pak. Apalagi kalau yang pernah punya hutang budi kepada siapa? Karena kalau di dalam garis sejarahnya, ini orang-orang munafik ternyata punya deal hutang budi dengan Bani Quraidah, Bani Nadir. Dalam hal apa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang pernah membaca dan mendengar penjelasan saya pasti paham nih. Apa utang budinya, Pak? Minimal nembak dah. Kalau nggak baca, apa? Dalam hal apa, Pak? Ada dua yang paling mencolok. Apa? Yang pertama pernikahan, musaharah. Nggak sedikit orang-orang munafik itu yang menikah dengan orang-orang Yahudi. Kalau bahasa kita berbesanan, Pak. Yang kedua adalah kerjasama di bidang perdagangan. Nah, ini mereka ingin mencari aman, simbiosis, mutualisme. Akhirnya mencari untung. Ini garis besarnya. Perang Ahzab terjadi pada tahun keempat di bulan Syawal, dan ini adalah perang yang bisa dikatakan perang terberatnya kaum muslimin. Kenapa, Pak? Karena lawannya ini di luar ekspektasi. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, di luar ekspektasi, di luar perkiraan. Makanya tadi saya katakan, menurut riwayat siapa? Ibnu Ishaq mengatakan itu ada Bani Salim, ada Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini Yahudi nih yang dua nih udah membatalkan perjanjian, Pak. Maka tadi saya katakan, kenapa perang Ahzab ini letupannya begitu keras? Salah satu di antara pemicunya adalah ketika Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang dimana kedua-duanya ini adalah bangsa Yahudi, mereka yang membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya yang pernah kita bahas dulu, tidak mau memerangi, saling menjaga, tidak berkhianat. Kalaupun ada yang saling membutuhkan pertolongan, maka sebaliknya Bani Nadir malah ngebantu orang musyrikin, Bani Quraidah juga sama. Nah, oleh karenanya sedikit kita baca di sini. Ini latar belakangnya, Pak nih, detik-detik pecahnya perang Ahzab. Dikatakan oleh muallif di sini, wa syara'u fit ta'amuri min jadidin 'alal muslimin. Mereka kaum musyrikin ini kembali merencanakan satu rencana untuk membuat konspirasi baru. Bahasanya begitu. Kalau di situ diartikan apa, Pak, terjemahnya? Di buku terjemahnya artinya apa? Konspirasi, Pak Haji. Konspirasi disebutkan di situ. Di paragraf yang kedua disebutkannya apa? Konspirasi ada disebutkan di situ. Wa syara'u fit ta'amuri min jadidin 'alal muslimin. Di pembukaan perang Ahzab, paragraf yang kedua, ada nggak kata-kata konspirasi? Ada konspirasi. Ya. Wa syara'u fit ta'amuri min jadidin 'alal muslimin. Ini bahasa konspirasi berarti bahasa kontemporer nih. Apa yang saya terjemahkan sama dengan kitab terjemahan. Artinya apa? Mereka berupaya untuk memanfaatkan kondisi kaum muslimin. Korban perang banyak di perang Uhud, kondisi mereka lemah, dan mereka berupaya, ayo kita lawan.
Dan ini dorongan utamanya. Wa akhadhu ya'dunal uddah. Dan mereka pun kemudian mulai mempersiapkan peperangan itu. Litaswi bi darbatin ilal muslimina takunu qatilatan la hayata ba'daha. Dan mereka berharap setelah perang Ahzab ini kaum muslimin sudah hilang. Dan perlu diketahui, ketika perang yang terjadi, yang tersulut antara iman dan kekafiran, itu pasti yang menang adalah keimanan. Hal keyakinan ini yang harus kita tanam, sama seperti keyakinan kita ketika memandang, melihat, menyaksikan, mengikuti, bahkan cuma menonton perang di Gaza yang sudah melampaui lebih daripada 400 hari. Pak, ini perang di Gaza ini sudah melewati batas sejarah, Pak. Semua rekor dunia sudah terpecahkan di sini. Bom atom atau senjata bom yang dipakai di Hiroshima dan Perang Dunia Kedua atau Perang Amerika di Afghanistan sudah lewat. Hiroshima itu cuma menghabiskan, atau mohon maaf, Amerika itu cuma menghabiskan 10.000 ton ketika menjajah Afghanistan selama kurun 1 tahun. Amerika setahun ngejajah Afghanistan itu cuma membutuhkan 10.000 ton bom. Sementara Zionis Israel itu cuma membutuhkan 4 bulan saja untuk bisa menghabiskan berapa ya? 35.000 ton. Yang itu setahun, ini cuma hitungan bulan. Hiroshima dan Nagasari, Nagasaki. Nagasari enak. Luas kotanya Nagasaki dan Hiroshima itu 3 kali lebih besar daripada Gaza. Itu yang digunakan oleh Amerika untuk ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu 3 kali lebih kecil daripada jumlah bom yang dipakai oleh Zionis untuk kota Gaza. Artinya apa? Sebaliknya, Gaza itu 3 kali lebih kecil dari Hiroshima, tetapi bomnya itu yang dipakai sama, yang dihabiskan oleh Zionis 3 kali lebih besar dan membabi buta, dan kita hanya cuma bisa diam. Saya sedikit sampaikan sebelum kita lanjutkan perang Ahzab. Saya tidak menyerukan apapun, tidak ada seruan jihad, tidak ada seruan apapun, kecuali kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, dukunglah Palestina dengan cara apapun yang kita bisa mampu. Dan yang ketiga, tolong boikotnya jangan lemah. Ini kita udah kendor nih, Pak. Bahkan kita jauh lebih capek daripada orang Palestinanya sendiri, Pak. Bener gak? Kita jauh lebih capek daripada orang Palestinanya sendiri. Sekarang udah gampang masuk ke gerai-gerai MCD, KFC, bahasanya begitu ya. Bahkan ada Pizza Hut. Saya sebutkan sengaja nih, penyebutannya salah. Apalagi ngopi di warung kopinya dia tuh yang ada gambar Ratu Ellen, Star Bucek tuh. Kalau kata Ustaz Azhari, Star Bucek. Akhirnya dari sebab belanjaan kita bahkan kepada kebutuhan-kebutuhan pangan setiap hari atau kebutuhan pokok rumah tangga itu, kita sering membelanjakan produk-produk yang terafiliasi dengan apa? Zionis. 1 sen yang kita berikan kepada mereka itu akan berkumpul menjadi jutaan dolar, dan hasilnya akan diberikan untuk membeli senjata, peluru-peluru, mortir. Saya pernah sebutkan seorang perempuan yang bernama Nikki Haley, perempuan ya Pak, warga negara Amerika Serikat, mantan duta besar Amerika Serikat untuk PBB. Itu dengan santainya dia pergi ke Israel membawa spidol, dan dia bubuhi tanda tangannya di mana? Di mortir-mortirnya Israel, sambil menuliskan pesan, habisi mereka. Ini genosida, Pak. 400 hari saudara-saudara kita di Palestina bertahan, Pak. Kita nggak diminta untuk berjihad, kita tidak diminta untuk ngapa-ngapain. Bahkan kita nggak ada yang diminta untuk mogok makan, nggak ada.
Kita cuma diminta untuk menyisihkan, bukan menyisakan, menyisihkan. Punya duit berapa sebulan? Mampunya 200 ribu. 200 ribu. Untuk siapa? Untuk Palestina. Saya sampai hari ini, itu jamaah majelis taklim saya Pak, ada ibu-ibu yang udah cukup tua, profesinya guru, pensiunan. Itu masih Pak, setiap bulan itu nyerahin amplop, Ustadz saya nyumbang buat Palestina. Karena seruan ini. Kenapa? Kita mau sampai kapan? 400 hari itu. Dari ujung pemerintahan dunia sampai bawahnya semua Zionis Pak. PBB, Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Mahkamah apa namanya itu? Internasional. Semuanya sudah mengetok palu. Berhenti perang? Nggak berhenti juga. Kok bisa gitu? 400 hari bertahan. 400 hari bertahan. Silakan Bapak buka sejarah Perang Dunia Kedua Pak. Itu negara-negara di Perang Dunia Kedua, ketika Jerman melakukan invasi, itu yang paling lama bertahan dari serangan musuh itu cuma Norwegia Pak. Berapa hari tahu nggak Norwegia? Bertahan berapa hari kira-kira? Itu Norwegia paling lama Pak. Cuma 35 hari dia bertahan. 35 hari udah nyerah. Itu dulu senjatanya belum senjata yang digital, yang kalau mencet cuma pencet doang tus cus. Akurasinya sudah pakai digitalisasi. Ini Gaza Pak, setiap menit, setiap detiknya itu terancam kita akan meninggal, akan syahid. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin dikisahkan begini. Kharaja 20 rajulan min wazu'ama'il min kharaja 20 rajulan min zu'ama'il yahud wa sadat Bani Nadhir ila Quraisy Makkah. Nah ini nih awal mula konspirasinya. Pembesar-pembesar Yahudi dari Bani Nadhir dan Bani Quraidah berangkat. Ingat nih, garis bawah nih, garis bawah. Undangan dari Bani Quraisy ini atau undangan dari Quraisy ini dipenuhi oleh orang-orang Yahudi dengan cara apa? Mereka pergi ke Mekah. Yuharridunahum ala ghazwir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gayung bersambut, Pak. Orang Mekah pengen menghabisi Rasulullah setelah perang Uhud. Orang Yahudi juga punya semangat yang sama. Ayo kita habisi Rasulullah atau habisi Muhammad. Wa yuwalunahum alaih, dan mereka bertekad untuk memberikan segala bentuk wilayah kekuatannya. Butuh apa? Senjata kita siapin. Butuh apa? Kendaraan kita siapin. Butuh apa? Jalur kita siapin jalur nih. Yang penting ayo datang ke Madinah, kita habisi Rasulullah, kita habisi Muhammad. Wa wa'aduhum min anfusihim bin nasri lahum. Dan bahkan orang Yahudi sampai mengatakan kami siap akan menyerahkan apa? Kita akan siap menyerahkan segala bentuk apapun yang kalian inginkan agar kita bisa menang melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ajabathum Quraisy. Akhirnya Quraisy mengiyakan. Nah, ini awal mulanya. Dari sini sudah deal bahwasanya mereka akan pergi bersama menghabisi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi belum selesai. Kemudian orang-orang Yahudi sepulang dari Mekah, dia berjalan menuju ke Madinah, kembali lagi ke tempatnya. Thumma kharaja hadzal wafd ila Ghatafan. Masuk, udah dua nih koalisinya, dua kelompok. Mereka pun pergi ke kelompok yang ketiga, yaitu Bani Ghatafan. Fada'ahum ila ma da'a ilaihi Quraisyan fastajabu lidzalik. Fix nih, yang ketiga Bani Ghatafan. Thumma tafal wadu ila qabailil Arab. Nggak selesai nih, orang Yahudi mulai keliling kemana? Ke kabilah-kabilah. Wah, datang satu-satu. Yad'uhum ila dzalika fastajaba lahum man istajab wa hakadha nazaja atau najaha sasatul yahud wa qadatuhum fi ta'lifih ahzabil kufri 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Akhirnya mereka bisa merangkai, merangkum kekuatan-kekuatan dari kabilah-kabilah, pasukan-pasukan, sampai kemudian akhirnya apa akhirnya? Mereka membentuk satu kekuatan besar yang disebut dengan Al-Ahzab, kumpulan kelompok yang tujuannya satu,
yaitu untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan pasukan kali ini yang keluar jumlahnya adalah 4.000 pasukan, Pak. Dari mana? Kaum musyrikin, bukan kaum muslimin. 4.000, Pak. Kelompoknya besar. Mirip dengan koalisinya Kim. Wah, tahu Kim kan? Koalisi Indonesia. M-nya apa sih? Oh, enggak tahu juga. Gemuk, Pak. Koalisinya besar. Wa ala ithri dzalika kharajat minal janub Quraisy wa Kinanah wa hulafa'uhum min ahli Tihamah wa qaiduhum Abu Sufyan. Ini orang musyrikin Mekah aja, ini datang bukan orang Quraisy saja, Pak. Yang berangkat dari Kinanah, dari Quraisy. Kemudian ahlu Tihamah berangkat semua. Itu mereka baru memasok 4.000. Nanti akan ada kisah lagi nih. 4.000 ini bertambah, Pak. Wa wafahum Banu Salim bimarrid Dhahran. 4.000 pasukan dapat bantuan lagi dari Bani Salim. Wa kharajat minasyarqi qabail Ghatfan. Nah, ini nih, ini versinya Ibnu Ishaq. Disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Ishaq, selain orang-orang Mekah ditambah Bani Salim, kemudian ada Bani Fuzarah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Kemudian selanjutnya yang keempat Bani Murrah yang dipimpin oleh Al-Harits bin Auf dan Bani Asja' yang dipimpin oleh Mis'ar, kama kharajat Banu Asadin wa ghairiha. Ini singkat cerita, saya persingkat, artinya lebih daripada 40 pasukan mereka menuju kepada Madinah. Kalau menurut versinya siapa yang disebutkan ini? Al-Bukhari menyebutkan total pasukan yang ada di perang Ahzab setelah berkumpul semua itu jumlahnya 10.000. 10.000, Pak. Pasukan. Dan itu bukan ada orang yang tim konsumsi yang kagak pengen perang, enggak. Itu 10.000 itu murni orang yang mau perang. Dan ketika mereka sudah sampai di perang di perbatasan kota Madinah, yang paling dekat waktu itu adalah Bani Salim dan beberapa lainnya, mereka siap menuju ke perbatasan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu. Mendengar berita, dan kesiapan kaum muslimin waktu itu masih siap. Kenapa? Karena setelah perang Uhud itu kaum muslimin tidak mengendurkan sedikit pun kesiapan mereka. Kenapa? Karena itu tadi, makanya ada perang-perang kecil itu. Rasulullah sudah menyadari bahwasanya akan ada pengkhianatan yang lebih besar lagi dari perang-perang yang terjadi setelah perang Uhud. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika mengumpulkan para sahabat, mereka mengetahui dari hasil laporan para intelijennya Rasulullah SAW dan mengabarkan sekitar ada 10.000, dan ini bisa jadi lebih, Pak. Bahwasanya mereka akan siap untuk merengsek masuk ke dalam Madinah dan membunuh para sahabat. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, dan kemudian Rasulullah SAW ketika mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Di sini peristiwa ketika seorang Salman Al-Farisi kemudian mengangkat sebuah ide. Waqala Salman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bi ardi farisin idh husirna khandaqna alaina wa kana khuttatun hakimah lam takun ta'riful arab qabla dhalik. Jadi Salman Al-Farisi ini membawa pengalaman gaya perangnya orang-orang Persia. Disampaikan dulu kalau di Persia itu kami kalau berperang, kalau kami di isolasi, kami melakukan apa? Penggalian parit supaya mereka tidak bisa masuk. Dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan itu, dan beliau bersegera untuk memerintahkan para sahabat untuk membuat kelompok-kelompok yang ditugaskan untuk menggali parit. Fawakkala ila kulli asyrati rijalin an yahfiru minal khandaq 40 dhira'an. Ini 10 orang itu dibikin satu kelompok per 10 orang, satu kelompok 10 orang. Yang digunakan satu kelompok itu, saya cek dulu nih panjangnya, karena pakai bahasa dhira', satu dhira'.
1 dhira'. 1 dhira' ini ada yang megang kalkulator enggak? Kalkulator. 1 dhira' itu sama saja dengan 46 cm. Coba 46 cm dikali 40. Berapa ya? Berapa? Hah? Berapa? 1000? Berarti berapa meter tuh? Hah? 46 cm dikali 40. 46 cm dikali 40, 1840 cm. Berarti 1 meter 2 meter kurang ya. Kurang dari 2 meter. Ini yahfiru minal khandaq 40 dhira'an wa qama al-muslimuna bijiddin wa nashatin yahfiruna al-khandaq wa Rasulullah SAW yahuthuhum. Mereka ditargetkan untuk bikin, ya kita ratain 2 meter deh. 2 meter ada gak nih antara 2 tiang ini 2 meter ada gak nih? Kurang? Sama gak nih? Atau 2 soft ini nih? 2 soft ini 2 meter nih? 1,5 2 meter? 1,5 semeter apa 2 meter? Semeter tuh? Oh, dari 1 soft. 1 soft itu 1,20 meter. Oke. Berarti kalau 2 meter 1 soft setengah. Ya, kurang lebih segitu. Dan Rasulullah SAW ketika menyemangati para sahabat yang sedang menggali, Pak. Dan ini dalamnya itu terjadi perbedaan para ulama. Nanti kita akan sebutkan. Dalam Al-Bukhari dikatakan an Sahl bin Sa'd qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu fil khandaq wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turaba ala aqtadina. Jadi itu galiannya, pasirnya diangkat, dibawa sama sahabat ke dalam kota Madinah supaya galiannya itu dalam. Rasulullah SAW sambil menyemangati para sahabat, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidaklah ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka ampunilah orang-orang muhajirin dan orang ansar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat ini panjang sekali nih, diceritakan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat bolak-balik gali beberapa hari. Dalam riwayat ada yang mengatakan sampai beberapa hari saja, ada yang mengatakan sampai 1 minggu. Fashtakaina dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'u akhadha al-ma'ul faqala bismillah thumma daraba darbatan wa qala Allahu akbar a'taita mafatih asy-syam wallahi inni la anzura qusuraha al-humru as-sa'ah. Ini suatu saat ada seorang sahabat yang ketika menggali dia menemukan satu tempat yang susahnya luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada batu yang enggak bisa pecah. Susah nih, dipukul, dipakai apapun nggak bisa. Dan kemudian mereka Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah, melaporkan kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, ini ada tempat nih, titik yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat Bismillah. Tsumma daraba darbatan. Ketika mengucapkan Bismillah, beliau tepuk tuh batu, Pak. Beliau tepuk tuh batu. Wa qala Allahu akbar, dan kemudian Rasul mengatakan Allahu akbar, u'titu mafatihus syam, aku diberikan oleh Allah kunci-kuncinya negeri Syam. Wallahi inni la anzura qusuraha al-humrus sa'ah. Di pukulan yang pertama Rasulullah memukul dan mengatakan aku diberikan pintu-pintu istana negeri Syam. Kemudian dipukul lagi yang kedua, tsumma daraba ats-tsaniyah faqata'a akhar. Allahu akbar u'titu Faris, aku diberikan kunci-kunci istana Persia. Wallahi inni la absuru qasral madainil abyadul an, dan saya saat ini diperlihatkan dengan istana berwarna putih. Dan yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan Bismillah, dan kemudian mengatakan Allahu akbar u'titu mafatihal Yaman, aku diberikan kunci-kunci istana Yaman. Dan di sini para ulama mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW
memukulkan itu adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan. Ustadz, ini kalau kita praktekin nih kayak begini, lagi susah buka botol nggak buka-buka, udah ngucapin bismillah 3 kali nggak buka-buka juga. Persoalannya bukan di bismillahnya, persoalannya di kita. Barangkali sholat subuhnya kesiangan, barangkali kita habis ngebanggang sama orang tua, barangkali kita habis berantem ngatain orang. Akhirnya apa? Itu kalimat tidak mujarab. Seperti halnya dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ketika kita bahas dulu tuh, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika ayat itu dipakai, bisa enggak kita pakai tuh sebagaimana Rasulullah pakai? Kalau pengen ketemu orang supaya orang itu enggak ngelihat kita ambil tuh segenggam tanah atau debu, kemudian kita ambil, kita lemparin ke arah mukanya, tapi nggak deket-deket banget gitu, jauh. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir itu bisa dipakai. Tapi kenapa nggak mampu, Ustaz? Kenapa nggak manjur? Ya, kita kadang makinya sama orang yang punya utang supaya nggak ditagih. Ya kelihatan nama yang punya utang, ya mau ngapain lu ngelemparin pasir? Tetap kelihatan juga. Artinya apa? Terkadang ayat itu tidak berfungsi bukan karena ayatnya nggak punya mukjizat, tetapi kita yang membacanya kadang tidak penuh keyakinan atau kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagian yang selanjutnya mungkin libur kali ya, minggu depan nih. Libur nggak pilkada? Oh, saya nunggu arahan dari Pak ini aja nih. Pak Dul. Bukan, siapa? Antum? Oh, anak buahnya Megawati. Ya, dari Pak Sus aja nih. Nanti Bang Tirmizi, saya tunggu infonya. Kalau besok Jumat Rebo depan libur, ya berarti kita libur. Tergantung nanti dari DKM seperti apa. Karena tanggal 27 depan adalah hari pilkada. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.